Wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan dan dosen yang saya hormati. Pernahkah kita semua di sini terpikir mengapa kita tidak menanam apel di daerah pantai yang panas, atau mengapa petani padi selalu sibuk menghitung bulan sebelum mulai menanam? Jawabannya ada pada ilmu yang akan kita bahas hari ini, yaitu agroklimatologi. Nah, selama 5 menit ke depan saya akan mengajak teman-teman semua untuk memahami bagaimana interaksi antara iklim dan pertanian bukan sekedar tentang ramalan cuaca, melainkan penentu masa depan ketahanan pangan kita. Pertama-tama, kita harus meluruskan satu hal. Cuaca dan iklim itu berbeda. Cuaca adalah apa yang kita rasakan hari ini, bisa hujan, bisa panas. Namun, iklim adalah rata-rata cuaca dalam jangka panjang, sekitar 30 tahun. Dalam pertanian, iklim adalah cetak biru atau kompas utama para petani. Dan ada beberapa unsur iklim yang sangat krusial bagi tanaman. Yang pertama, itu adalah ada radiasi matahari. Ini adalah bahan bakar utama tanaman untuk berfotosintesis. Jika kurang cahaya, tanaman akan mengalami etiolasi, tumbuh cepat, kurus dan pucat. Sebaliknya, lama penyinaran juga menentukan kapan tanaman seperti kedelai atau bunga matahari mau berbunga. Yang kedua, itu ada suhu udara dan tanah. Setiap tanaman punya suhu nyaman atau titik kardinalnya sendiri. Seperti padi di dataran rendah butuh suhu hangat, sementara perkebunan teh di puncak membutuhkan suhu dingin agar kualitas daunnya maksimal. Dan yang ketiga, itu kelembaban udara atau pH. Kelembaban yang terlalu tinggi seperti di perkebunan karet yang lebat bisa menjadi bumerang karena memicu suburnya jamur dan penyakit tanaman. Yang kedua, itu ada air dan klasifikasi iklim pertanian. Unsur berikutnya yang tidak kalah penting adalah hujan. Air adalah nadi dari pertanian di Indonesia. Kita beruntung memiliki pola hujan yang unik, mulai dari tipe monsun hingga ekuatorial. Hingga memetakan potensi ini, para ahli menciptakan sistem klasifikasi iklim. Ada dua yang paling terkenal di Indonesia, yaitu klasifikasi Junghun dan klasifikasi Oldeman. Klasifikasi Junghun adalah membagi wilayah berdasarkan ketinggian tempat. Ini menjelaskan mengapa sayuran dan kopi tumbuh subur di daerah pegunungan yang sejuk, sementara tebu dan kelapa lebih cocok di dataran rendah yang panas. Dan sedangkan klasifikasi Oldeman ini adalah panduan wajib bagi petani padi dan palawija. Oldeman membagi iklim bukan berdasarkan suhu, melainkan berdasarkan jumlah bulan basah berturut-turut. Melalui sistem ini, petani tahu kapan waktu terbaik untuk menanam padi dan kapan harus beralih ke jagung atau membiarkan lahan beristirahat. Sekalian, di tengah ancaman perubahan iklim global saat ini, memahami agroklimatologi bukan lagi sekedar teori di dalam kelas. Ini adalah alat bagi kita, generasi masa depan, untuk beradaptasi dengan memahami iklim. Kita bisa memprediksi gagal panen, menghemat penggunaan air, dan menentukan komoditas yang paling tepat di tempat yang tepat. Kesimpulannya, kita bisa mengubah cara kerja alam, tapi dengan agroklimatologi kita bisa bekerja selaras dengan alam. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.